kata iblisnya, mereka percaya bahwa supernatural force pun harus tunduk dengan kemauan ego mereka. Ya mana sudi kami, katanya. Salah satu yang mereka sembah ke kamu juga selain recognition, maintain kekayaan kan? Gitu dia bilang. Terus dia kayak, tadi dia udah berdiri gini dengan jubahnya yang keren gitu. Terus kayak dia panik gitu, gue mau ngomong sesuatu. Terus dia duduk lagi. Terus dia kayak nggak tahu dengan gaya iblisnya atau gimana, dia kayak pengen berbuat sesuatu. Terus tiba-tiba cahaya yang tadi itu ngebakar lagi. Kayak dia mau ngelangkain Tuhan deh. Kalian manusia, katanya, tidak bangga dengan kemampuan kalian sendiri, malah menyalahgunakan. Bodoh, katanya gitu. Ryan Garcia, aku melihat bahwa beliau ini sosok yang suka cari perhatian. Oke, caper. Ya, suka cari perhatian. Spotlight. Labil juga. Labil, emosinya tidak terkendali. Tidak ada rasa keterpaksaan, tidak ada memori yang Traumatik. kayak traumatik. Ya, Ya gue nggak ngerti ya kalau misalnya dia digituin Nggak orang tahu lain dia nggak traumatik, itu gue nggak tahu ya. Itu preferensi ya. Tapi harusnya yang normal nggak rela sih kalau lu barang pribadi lu dimacem-macemin kan. Kok jadi begini ya kontennya ya? Iya ya. Jumping banget sih. Jumping banget Dari kita mau meneliti dulu soal Bohemian Club dan lain-lain, tiba-tiba malah udah langsung nyebar ke bos besarnya. Ya itu aja sih Bo yang bisa gue sampaikan. Gue juga bingung jumping kemana-mana. Ini yang harusnya cuma neliti ini, malah kubu cahaya interfere ke si iblis itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi karya terbesar si iblis ini tuh apa? Bukan Bohemian kan? Apa sih? Lebih Oppenheimer ke itu? yang sejarah tadi. Oppenheimer itu Karena dia bisa membuat sebuah dengan hasil. dia bilang gini, kalian termasuk kita, kita bertiga, kalian mau menganggap itu karyaku, aku tidak keberatan, katanya. Kayaknya sih bukan, tapi ibaratnya kayak Oppenheimer sebenarnya definisi karya itu kalau gimana, transaksi atau enggak nih? Kalau misalnya transaksi, Oppenheimer nggak termasuk yang transaksi. Tapi kalau dihitung kayak mendengarkan bisikan baik melalui orang lain atau iblis, ya Oppenheimer termasuk. Kan rekognisi ego. Kalian kalau mengaku itu karyaku, aku senang kok, katanya. Jadi udah nggak ada bahan omongan, jadi ngomongnya gini, gitu. Ya udahlah, kita lanjutin sama penelitian kita deh soal Bohemian Groove ini. Gimana Jas? Ada tambahan lagi gak Jas? Kamu Jas? Belum. Ini aku lagi cari model-model rumahnya yang perempuan itu tinggalin. Oke. Era itu kan era 1800-an. Di era sebelumnya kamu bermain di mana, please? Enggak, kayaknya 1600 deh, Kabo. Enggak, yang Bohemian. Sorry, Bohemian itu 1800-an. Okay. Dimulainya 1800 sekian. Kan gue pengen backtrack lagi aja. Gue dapat vision, nggak ngerti ya maksudnya vision adalah vision. Gue dapat vision. Pertanyaan lu kan tadi sebelum 1800-an dia ngapain? Tanda tanya. Ada abstrak kayak dia masih bekerja di bawah Satan gitu. Terus tiba-tiba gue ngeliat gambar bumi semuanya masih kayak penuh gunung berapi gitu loh. Gue nggak ngerti ini era apa ya. Jadi apakah maksudnya jawaban dari pertanyaan lu, dia going back million of years sebelum ada human, dia berhadapan dengan tugas yang berhubungan dengan geografi bumi apa gimana? Iya, dia bilang. Aku belum lama kok ke manusia, 1200 dia bilang. Itu awal-awal dia. Sebelumnya dia bilang, awalnya aku mulai tertarik dengan human, aku melihat anak kecil. Dia bilang kayak, anak sekecil itu mampu menyakiti
anak lain katanya. Anak kecilnya gue nggak tahu usia berapa, tapi Anak kecil kayaknya siapa? sih human tahun 1200. Aku tidak menyangka manusia bisa awalnya tuh bibit kejahatannya seperti itu ada katanya. Ya dari situ aku mulai mencoba berkarya di manusia lain gitu. I see. Jadi kayaknya untuk menjawab pertanyaan lu, sebelum tahun 1200 mungkin dia jumping kayak berhubungan dengan geografi bumi kali. Memang gue pernah ngomong bahwa malaikat dan iblis itu dulunya sebelum ada human kerjaannya bukan godain manusianya belum ada. Mereka berhubungan dengan penciptaan dan peleburan. Bukan cuma dewa doang. Dan dia gitu. memang bekerja langsung sama si S ya. Iya, dia bilang begitu. Nah dia muji-muji S kayak tuanku itu sangat bijaksana. Gitu. Ntar dulu. Kalian mengatakan tuanku, apa katanya tadi? Tai katanya. Kedengeran. Tapi kata dia, kalian tidak tahu kan? Dia pernah mengolah planet ini demi kalian manusia katanya. Yang kami semua juga sudah tidak setuju diciptakannya manusia. Tapi ya apa daya, Tuhan punya rencana lain. The Creator punya rencana lain. Tapi kata dia, salah satu yang membantu mengolah planet ini yaitu tuanku katanya. Gua rasa dia gak berkata bohong sih. Ya gitu. dulu kan juga sejarahnya gitu kan. Masih di kubu sana kan si S itu. Iya. Dan masih gunung berapi semua gitu loh. Sebelum memang akhirnya terjadi keributan itu kan, yang Adam dan Hawa diturunkan dan lain-lain. Ya kan si S juga masih kerja di kubu sana. Iya. Oke lah. Kayaknya udah gak penting banget sih untuk meneliti lebih lanjut soal si iblis ini. Tapi balik lagi tandanya si iblis ini nih, emang dia nih purba banget ya, iblis purba ya? Iblis purba. Dia sudah tua memang. Aku berasa bahkan umurnya lebih dari Legion tuanya. Ini dari segi power kuat gak sih dia? Lebih Dia lebih ke, kan ada tipe-tipenya banyak. Kayaknya ya? dia bukan tipe yang perang deh, bukan tipe yang kayak energi hantem-hanteman, bukan kayak gitu. Dia tipe yang penghasut, strategik, yang kayak oh ya. Kamu mau dibilang apa? Dia minta daging mentah. Dia bilang kayak ya penghasut. Dia nyari kamus gua kan, penghasut, pengatur, pemprovok. Dia bilang dia ngambil kamus gua. Apalagi? Lu mau yang mana? Manipulator. Tapi dia hanya bekerja pada orang-orang pintar ya. Iya. Aku suka katanya manipulator. Anjir. Katanya. Aku mau dibilang itu katanya. Oke. Dia milih itu. Kan maksudnya kan dia ngambil label human kan, nyari yang paling sesuai energi. Jadi manipulator katanya. Jadi kamu bangga gitu dengan. Tentu saja memang kalian bisa berbuat sepertiku. Walaupun bisa juga nggak mau sih iblis. Iya, nggak pengen sih. Kalian manusia katanya tidak bangga dengan kemampuan kalian sendiri, malah menyalahgunakan. Bodoh katanya gitu. Menyalahgunakan. Planet bumi ini sudah diberikan kepada kalian begitu indah. Lalu kalian ada, dan dengan mudahnya kalian merusak planet ini, menyalahgunakan kemampuan kalian, hanya demi apa? Rekognisi. Bukan demi kemajuan manusia. Tapi kalau misalnya gitu. manusianya pada maju, misalnya, lalu ini misalnya ya hanya ada di dalam movie. Tapi kalau misalnya semua manusia saling dia bilang gini, peduli. Pertanyaanmu wanita katanya, itu sering menghantuiku untuk beberapa waktu. Tetapi sudah mulai pudar pertanyaan itu di dalam diriku katanya. Karena tidak terbukti katanya. Gitu. Yang mana sih Jess, kamu nanya? Jesslyn nanya kan, gimana kalau manusianya maju gitu. Gue kasih analogi biar gampang deh. Di film-film perang kadang ditanya, lu takut gak besok mati gitu kan. Perang ya. Kalau di film Hollywood prajuritnya bilang, ya tiap hari gue selalu berpikir itu. Tapi setelah lu menjalani 360 hari perang, lu gak mati-mati, lama-lama pikiran itu udah hilang dari diri lu. Nah sama, si iblis juga bilang, awalnya pertanyaan itu menghantuiku, cukup menghantuiku, mengenai what if kalau suatu hari manusia maju, aku malah membantu mendestruksifik, bahasa lu gimana sih? Membantu menghancurkan manusia gitu. Tetapi tidak berubah katanya. Jadi pikiran itu sudah mulai hilang dari batinku katanya. Kayak masih ada secercah cahaya ya di dalam hati dia ya. Ya. Makanya dia gak bisa dimusnahin. Aku setuju soal itu. Dia tier 1 tapi dia tuh kayak makanya gak dimusnahin oleh Yang Maha Kuasa.
Entah kenapa ya, aku setuju. Pas tadi kamu nanya gitu, dia kayak merenung lagi, kayak ada sedikit harapan sebenarnya. Harapan ada loh manusia maju. Harapan untuk manusia tuh maju, nggak bego-bego banget tuh ada sebenarnya. Seperti yang dia bilang, tapi sudah hilang harapan itu karena tidak berubah, terbukti ribuan tahun katanya. Ternyata manusia begitu juga. Iya. Ya. Oke lah, memang kesalahan manusia yang terbesar itu adalah egoismenya itu sih. Egoism. Jadi ketika kalian memiliki kemampuan, skill atau apa, ya memang dipergunakan untuk hal-hal yang memang konstruktif juga. Tetapi hal yang membuat itu rusak adalah egoism. Contohnya dengan kemajuan teknologi. Tandanya manusia semakin maju ya nggak sih? Pasti ada yang tertumbalkan. Alam. Ataupun istilahnya mungkin ya gue nggak tahu. Tapi itu kan hasil dari mana? Egoism ataupun istilahnya kemajuan manusia itu cuma digunakan sebagai senjata. Untuk membenarkan teori-teori mereka. Ataupun kepintaran-kepintaran mereka. Dan rekognisi itu. Ya jadi balik lagi ya, sebenarnya kalau kata gue iblis itu tuh bukan hal-hal yang berbau supernatural atau astral aja, tapi iblis itu menurut gue ada di setiap manusia. Tinggal kalian memang mau dalam. Iya, tinggal kalian mau mengikis rasa iblis itu apa enggak, dan lebih menonjolkan rasa ketuhanan kalian. Barusan iblisnya ngangguk gitu, terus well said dia bilang gitu. Well said, iya. Padukabo. Oke lanjut. Dia jadi tahu nama lo. Ya itu kan bukan nama asli gue. Walaupun dia bisa baca sih. Percuma, dia bisa baca memori gue juga. Oke, udah lah ya. Kalau kata gue kita langsung bahas ke Bohemiannya aja. Masih perlu lagi nggak? Kayaknya nggak usah sih. Nggak usah sih. Gak tau lo mau bahas apa? Cukup sih. Nggak cukup dari untuk si iblis itu. Kita masih banyak lagi tentang. Kita coba menelaah tentang si Bohemian Club ini. Ayo. Oke. Ini sebenarnya sorry ya guys ya, kita agak jumping gitu kan karena tadi lagi terkoneksi Bro Willy, jadi ya langsung aja ke arah klimaks lah. Sebenarnya kan kita harus ngedetailin dulu nih ya, dari benerkah ini, terus ada ini, tiba-tiba langsung ke koneksi, ya udahlah gitu kan. Tapi balik lagi lah ya, intinya kan kasus Bohemian ini kalian bisa tonton dulu lah sebelumnya kayak gimana sih detail-detailnya. Sebenarnya gue kira bakal seru banget nih, wih satanik banget nih gitu kan. Tapi ternyata mungkin gue akan mengambil sebuah kesimpulan di awal bahwa Bohemian Grove ini bukan lebih ke arah memang perkumpulan satanik ya, tapi memang menurut gue ya perkumpulan elit-elit aja, orang-orang elit yang dimana di situ mereka pun juga ada unsur sataniknya sedikit, tapi tidak yang mengkoneksikan gitu loh. Sama kayak konten-konten kita sebelumnya, ingat gak sih yang satanikon? Iya, satankon. Rata-rata kan bukan lebih ke arah dari satankon itu, akhirnya kita malah melebar kemana gitu kan ya. Terus mendetek bahwa ternyata yang terkoneksi banget dengan satanisme itu cuma beberapa doang kan, bukan keseluruhan membernya dan lain-lain gitu loh. Malah kalau nggak salah kita pernah ngontenin apa ya, gue lupa deh. Pokoknya tentang sekte satanik juga, intinya cuma beberapa orang, sisanya tuh kayak mereka ngikut-ngikut aja orang-orang besar tersebut gitu. Ingat gak sih? Itu apa ya, yang Freemason atau yang Illuminati ya, lupa. Oh, yang di studio sana ya? Iya, gue ingat. Kayaknya yang Freemasonry deh kayaknya. Iya, masih atau Bart Simpson, antara dua itu lupa. Iya. Teman-teman silakan cari gitu. Nah, intinya sama juga nih di sini nih. Cuma kepala-kepalanya doang yang istilahnya memang spiritualismenya tinggi kepada Satan gitu kan. Sisanya ya mereka tetap dengan egoismenya mereka, dengan tujuannya mereka. Perkumpulan tersebut adalah untuk perkumpulan-perkumpulan orang-orang elit yang dimana mungkin ada saling bertukar pikiran ataupun koneksi menurut gue. Walaupun sebenarnya dari pemimpinnya sendiri, gue lupa namanya siapa, di era yang mana pemimpinnya. Syaratnya adalah ketika lu dalam perkumpulan ini nih sedang lagi ada eventnya tersebut, nggak boleh ngebicarain tentang bisnis. Iya. Itu syaratnya. Tapi walaupun ternyata sempet yang namanya ngomongin soal bisnis tuh. Nah, gue lupa tuh detailnya. Kalian itu yang berbuah Oppenheimer itu. Ya, ya kan. Kayaknya itu deh. Nah, walaupun memang kita balik lagi ke Bohemian, banyak orang-orang besar di sini. Rata-rata menurut gue politician ya, dan juga businessman juga banyak. Tapi kan politician ini memang mereka adalah pasti sangat berhubungan dengan bisnis. Ya. Walaupun ternyata mereka lebih banyak ke orang Republikan, gitu kan ya. Gue nggak ngerti apa yang mereka dapatkan juga dari ya ritual dan lain-lain. Tapi gue pengen nanya nih, dari segi scanningan ritual, ini kan ada video ya yang ramai di ini. Apalagi dulu ada salah satu dia ini nih kayak orang ternama juga dengan kredibilitasnya soal teori-teori yang satanisme dan lain-lain lah. Namanya si Alexander Emerick Alex Jones ya. Nah, Alex Jones ini kan sempat dia men-spillkan beberapa ritual-ritual di Bohemian ini gitu kan. Dan akhirnya gue nggak tahu nih, ini upacaranya. Menurut kalian setelah kalian scan video tersebut,
Apa yang kalian rasakan? Dari gue dulu ya. Kan katanya video itu berhubungan dengan mengkorbankan sesuatu gitu kan. Katanya di dalam peti itu Iya, ini ada banyak versi sih. Ada yang di peti itu ternyata cuma patung doang, tapi ada yang bilang di peti itu ternyata ada sebuah anak kecil hidup, Iya. ya kan, dan dibakar gitu loh istilahnya. Jujur, gue ngukurnya dari intensitas energi ya. Kalau 0 itu nothing, 10 itu bener-bener literally terjadi sambut menyambut dengan kubu kiri. Kayaknya 3 deh skala energinya. Not even 5. Gue sampai ini gue yang lagi capek atau tapi kosong, kempes. 3 pun itu gara-gara ada kubu kiri lain yang nonton doang. Gitu. Yang lu lihat lagi nonton itu apa? Ih, seru nih, manusia bego-bego gitu. Apa gimana? Enggak, flat aja, nonton aja. Boleh jujur nggak Kak Bu? Iya. Kok aku ngerasa kayak ada unsur settingannya ya? Ya Nah, udah ngomong aja. ini nggak menjawab apa-apa. nih. Karena gini, kalau memang benar, jadi banyak juga ya masyarakat di situ yang mempertanyakan keaslian dari video tersebut dari si Alex Jones ini, ya kan? Itu kayak syuting film, cuy. Kelihatannya. Iya. Tapi kalau syuting film dan apalagi ini rame, dan ini kan udah lama ya, dari tahun 2000-an ya, kalau nggak salah ya, pada tahun 2000-an ya, 2000 pas ya, video ini dipublikasikan atau di-spill oleh Alex Jones ini. Nah, si Alex, kalau itu yang memang settingan, sampai sekarang nggak ada yang pernah ngaku. Oh, gue mantan kru ini. Siapa yang mau ngaku settingan? Ya bisa jadi ya secara logika bener juga sih, bisa jadi tanda tangan ya kan, yang dimana lu nggak boleh ini nih. Ada disclosure, lu nggak boleh ngomong apapun yang terjadi di Bohemian Club ya? Bukan. Hah? Gue takutnya si Alex Jones ini emang men-setting juga, paham gak sih? Oh, Walaupun memang nih ternyata si Bohemian Club ini kan banyak banget orang-orang media besar ya di sini ya. iya. Media-media besar, malah banyak bisa dibilang bahwa Bohemian ini nih banyak yang nggak terlalu bisa nyerang atau apa, karena ya banyak orang-orang penting plus media di sini nih, kalau ada berita-berita miring soal si Bohemian Club ini akan langsung dibersihkan lah bahasanya oleh si media-media ini nih, media-media besar Amerika. Intinya nih memang orang-orang di dalam Bohemian Club ini orang-orang besar yang punya kekuatan dan punya pengaruh. Jadi nggak bisa sembarangan. Walaupun memang ternyata, nah kita akan membahas Ryan Garcia nanti. Kenapa kasus ini muncul lagi? Tapi itu nanti di akhir mungkin. Ya intinya, menurut kalian video dari Alex Jones ini real or not? Karena di situ walaupun ada manusianya ya, nggak bisa terdeteksi itu orangnya siapa. Nggak, kalau like literally beneran syutingnya ya pasti bener orang. Maksudnya dengan kamera apapun itu ada kegiatan, ya itu real. Tapi maksud lu pertanyaannya energinya real atau enggak gitu? Ya, apakah ini settingannya si Alex Jones saja? Ya udah, gue jawabnya diplomatis ya, dan ini subjektif gue. Kalau energinya cuma 3 out of 10, tapi kok settingnya sebesar itu rasanya. Tapi itu bener loh, tempatnya beneran loh, di memang Redwood, si tempat Bohemian Clubnya itu, di patung owlnya itu. Ntar gue bisa ngambil info dari ini nggak ya? Atau enggak, jadi ada 2 cabang jawaban nih sebenarnya. Satu itu emang settingannya si Alex Jones aja, atau yang kedua adalah memang ya itu ritual beneran tapi ternyata kagak ngepek apa-apa, cuma itu jawaban gue yang kedua. Kayaknya lebih ke yang kedua. Jadi itu ritual beneran, tapi ya mereka kayak itu kayak tradisi aja gitu, paham gak sih? Soalnya yang waktu tanpa itu kan ada gitu loh, itu kan ada suaranya gitu kan. Yang dia kan ada bilang you are a fool yang kayak gitulah. Aku ngerasa orang itu kok nggak bener-bener punya spek, alias kayak ya udah settingan aja kayak gitu. Iya. Lebih Bukan ke kayak gitu. Iya, lebih ke arah bukan settingan sih, kayak ya udah tradisi aja dari memang Bohemian Club ini. Ya, jadi jawabannya adalah bener itu terjadi, tapi apa tadi yang lu bilang? Ya itu mereka cuma gerakan aja, nggak ada energinya. Dalam artian mereka si pelaku-pelaku tersebut tidak mengimani, paham gak sih maksud gue? Itu jawaban gue. Iya, nggak mengimani. Different ketika mereka mengimani memang beda. ditujukan upacara itu untuk si itu beda. Enggak, Tuhannya itu mereka itu. tanda kutip. Bukan yang itu. Jadi kayak performance aja ya, gitu. kayak performance gitu. Karena sempat loh berita ini kan agak melebar gitu kan ya. Maksudnya rame di luar Ryan Garcia ya. Jadi ada perwakilan atau jubirnya dari Bohemian Groove ini, bahwa ini tuh cuma lucu-lucuan aja gitu bagi mereka. Lah. Enggak, itu ada. Iya kan ya gue ya? Itu ada juga statement seperti itu dari jubir Bohemian Groove-nya sendiri. Itu cuma lucu-lucuan kita aja dan lain-lain bla 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 bla. Tidak ada arti khusus. Jadi ya apa yang diomongin jubir itu bener dong ya? Ya bisa jadi, bisa gitu jadi. Kan? Bisa jadi. Makanya ngukurnya dari intensitas energi yang tidak kelihatan. Itu udah paling
menurut gue paling jujur. Ya walaupun gua nggak tahu juga ya, karena untuk menjadi karyawan di Bohemian Grove sendiri, karyawan loh, itu juga seleksinya juga ketat Ketat. banget, semuanya Iya. ketat gitu kan. Ya gua nggak tahu, mungkin di situ karena banyak rahasia, mungkin who knows, nggak ada yang tahu. Mereka cuma bisa ngelihat upacaranya doang. Tapi lu ngeliat di sana memang ada praktek-praktek sataniknya banget gak sih? Lebih kerasa, praktek antara laki dan lelaki, udah lu artiin sendiri dah. Itu ada. Lebih kerasa itu energinya dibanding satanik. I mean penyuka sesama jenis. Iya. Ya makanya laki semua di sana kan. Iya. Ada. Oke. Lebih kerasa itu. Terus kalau gue perbandingan ya, kalau yang sama kita pernah kontenin, contohnya kayak mungkin konser siapa tuh, gue lupa. Travis Scott, jauh nggak energinya? Cukup jauh sih. Jauh banget, di situ lo bener-bener ngerasain banget tuh ya. Coba kita salaman dulu. Gue belum sama Jesslyn. Kalau tadi 3 ya. Siapa sih? Apa nih? Bohemian Grove. Iya. Travis Scott berapa ya? Dari 0 sampai 10 ya. Ntar, 1. pilih dulu angka. Oke. 1, 2, 3. 8. Ih, sama kan? Anjir sama. Sorry, sama. Nah itu baru the real ritual tuh ya. Iya, itu. Kayak harvest time ya nggak sih? Oke, I see. Karena pasti akan berasa banget sih energinya sih, gue yakin sih. Nah, oleh karena itu kita pun tadinya mau ETA-in pas lagi upacara itu, tadinya awal-awalnya di brief. Tapi karena cuma 3 apa, Bu? Kalau kurang bahan bakarnya gue pun juga kayak nggak bisa lah. Terus apa yang mau diambil juga ya nggak sih? Nah, Iya. Oke lah. Itu it's all about, balik lagi ke kesimpulan yang awal, itu hanyalah perkumpulan orang-orang elit global ya yang berbau memang duniawi aja menurut gue. Menurut kita lah ya. Pokoknya lebih mengejar Recognition. Iya, rekognisi dan Kekayaan. Iya, itu Satu koneksi. paket kekayaan, betul. kekuasaan, rekognisi, udah satu paket tuh Koneksi. tiga-tiganya. Koneksi Jadi bukan yang harta paling- tahta wanita ya, harta tahta pria. Ya betul sih, in a way. Aku tadi ngelihat lagi kayak Udah, jangan jelasin, nanti Bro Willy pengen. Oke. Lanjut. Nah, dari situ kita langsung masuk ke Ryan Garcia aja. Sure. Nah, Ryan Garcia di sini memang menurut banyak orang juga yang skeptis ya, bahwa ini tuh cuma kalah-kalahan Ryan Garcia aja, biar memang pertandingannya dia tuh di bulan April ya kalau nggak salah ya, itu tuh rame. Dan memang sebelum dia ngobrol sama Andrew Tate ini, ya kan, dia ini udah banyak masalah. Satu dari perceraiannya dia, habis dari perceraiannya dia malah mengalami gangguan mental, ya kan, banyak keanehan di story-storynya dia, story Instagram gitu kan, dan lain-lain lah, pokoknya di sosial medianya dia. Sampai dia akhirnya baru mengeluarkan statement ini, dan akhirnya Bohemian Grove ramai kembali. Nah, Andrew Tate lagi, si siapa nih namanya? Ryan Garcia. Kalau dari yang kalian lihat, bener gak sih bahwa statement Ryan Garcia bahwa dia memang adalah korban dari ritual Bohemian Grove ini, betul apa tidak? Boleh aku dulu? Silakan, go ahead. Ryan Garcia, aku melihat bahwa beliau ini sosok yang suka cari perhatian. Oke, Ya, caper, suka cari perhatian. spotlight, Labil juga. labil. Labil, emosinya tidak terkendali. Terkadang gitu. Kadang-kadang beliau ini merasakan sedih, tapi sedih karena tidak di-recognize gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang beliau bisa tiba-tiba kayak merasa marah. Ibaratnya tuh hal sesimpel apapun yang sebenarnya mungkin bagi orang lain ya harusnya nggak masalah gitu, tapi sama dia dipermasalahin. Dia selabil itu. Dan memang suka banget cari sensasi. Nah, oke, and then pertanyaannya, kamu dapat memori nggak bahwa dia memang, Bro Willy deh, lu kan udah dapet Oke. nih sebenarnya tadi kan kita briefing di awal. Pertanyaannya apa tadi? Gue ulang deh Apakah pertanyaan. Ryan Garcia memang sebagai korban Nah. dari ritual Bohemian Grove ini? Untuk menjawab itu kan kata kuncinya korban. Korban mempunyai signature energi memorinya sendiri. Yap. Itu yang gue cari, gue coba ngebor kan. Gue tidak menemukannya. Malah gue ngeliat sebuah memori, dia lagi masih kecil. Gue pikir dia waktu masih kecil. Ya, dia memang masih kecil bilangnya. Iya, korban. Jadi korban. Apa pelecehan gitu ya? Gue pikir gitu kan. Gue coba cari memorinya, ada sebuah vision. Dia lagi berdiri, terus tiba-tiba celananya dipelorotin, tapi nggak ada yang melorotin. Gue kayaknya dirinya sendiri, terus dwing gini, terus kok enak ya? Pisang itu kayaknya masa pubertas deh. Di gini-giniin, kok enak ya pisangnya dimacem-macemin gitu kan. Nah, terus gue ngecek kan, tidak ada rasa keterpaksaan, tidak ada memori yang kayak traumatik. Ya, Ya gue nggak ngerti ya kalau misalnya dia digituin Nggak orang tahu lain dia nggak traumatik, itu gue nggak tahu ya. Itu preferensi ya. Tapi harusnya yang normal nggak rela sih kalau lu
barang pribadi lu dimacem-macemin kan. Dan gini juga, kalau memang itu terjadi benar ya, apa sesuai statementnya si Ryan Garcia ya, kalau kayak gitu pasti ada rasa traumatik dong. Ada energi Iya, traumatik. Energi harusnya. traumatiknya itu minimal sekali, gue nggak ngelihat. Betul, aku Lebih juga. ke hidup, kayak lebih ke kayak gue kecewa, hidup mungkin kurang Lebih rekognisi, banyak. nggak Iya. berhasil gitu. Tapi bukan pelecehan atau dipaksa. Lebih ke kurang rekognisi kayak Iya, gitu kan. ha-ha. Jadi kayaknya bukan, tidak. Jadi kalau kita ya versi DA ya, Versi boleh DA. dong gue menstatementkan bahwa dari hasil deduksi kita kepada Ryan Garcia bahwa dia ini emang ngebluffing aja, bohong aja gitu loh. Ya, Suka Kira-kira mencari begitu. sensasi. Ya mencari sensasi. Jadi intinya ya it's bullshit lah yang di Ryan Garcia. Dia ya dia jangan adalah bilang mantan bullshit korban. lah. Iya, Intinya jangan, apa ya? Tidak seperti itu gitu. Ya bullshit Gitu. sih sama aja. Ya udah deh, ya udah. Berarti ya nggak apa-apa, itulah fungsinya dia kan. Maksudnya ini bener apa enggak atau kayak gimana, tapi menurut versi kita ya kan. Ini versi kita guys. Jadi keramaian yang dibuat oleh si Ryan Garcia sendiri bisa kita pastikan bahwa ya itu ya just bullshit aja lah ya. So itu aja sih Simpulannya. kalau kata gue tentang Bohemian Groove. Ada lagi nggak yang perlu kita komenkan? Nope. Gua rasa cukup sih. Just it sih. Dan sorry banget kalau memang konten ini nggak ada ATI dan lain-lain atau kita bikin perang atau apa. Guys, kita ya udah kayak gini aja, apa yang kita dapat, mau jelek mau seru menurut kalian ya, menurut the clients, yang nggak kita buat-buat. Karena tanpa skrip, Yes. Tanpa Itu. skrip, tanpa kibul-kibul, apa yang kita ya, kecuali yang kita foto-foto yang sensitif kita potong pasti. ya Ya kan, banyak di Nostradamus ada itu Ada. banyak cut banget itu. Misalkan kalau itu tidak di-cut, wow. Tapi mungkin beberapa dari penonton bingung kali. Tapi kok kalian kalau nggak skrip kok butuh tab gitu, misalnya gitu. Karena satu, kalau gue ya, gue ini nulis ini data nih yang dari tim kreatif kita. Kenapa? Karena kalau kita ngebuat konten tanpa data yang empiris yang ada di internet ataupun yang ada di dunia, kita takutnya malah ngaco. Betul. Karena kadang-kadang mungkin kalian udah indigo deh. Kalau kalian mendeduksi sesuatu kalau tanpa ada jangkarnya gitu kan, kadang-kadang malah Kemana-mana takutnya. kemana-mana gitu kan. Yep. Itu Dan- juga butuh tracknya lah. Betul. Dan kami juga sangat amat butuh foto, Itu metode. nama. Metode. Itu metode. Kita tuh foto, scanningnya pakai foto. dan bahkan kalau ada info yang tiba-tiba mendadak, gue kan harus catat sebelum Iya. lupa. Iya. Jadi emang kami tetap butuh apa sih device gitu. Tapi nggak ada skrip di sini, gimana caranya? Susah. Ya mau skrip juga males banget, kita ngapalin dulu anjay. Dan lagi kita kan setiap minggu konten juga. Iya. Iya, seminggu 2 kali upload ya. Iya. Kita kayaknya ini jadi artis aja kalau emang pakai skrip. Iya. Kita buat sketsa guys, bukan buat podcast. Ini kan podcast. Iya. Itu aja kan konsepnya. Oke, nah kalau kayak gitu balik lagi, kita masuk kesimpulan aja ya. Iya. Kita akan langsung masuk ke ranah kesimpulan. Let's go. Oke guys, kesimpulannya menurut gue udah banyak ya di isinya. Tapi bolehlah kita boltin di akhir. Yang paling gue, ini sebenarnya nggak jauh beda dari Nostradamus. Kenapa ya kesini-sininya kita malah banyak ketemu iblis-iblis yang elit, lebih ke level elit ya. Yang Bagus dong. Ya, kok bagus? Nggak seru guys. Nggak punya hak untuk berantem. Nggak punya hak buat berantem, tapi kita akhirnya dapat sih beberapa intisari-intisari yang memang ternyata iblis itu tidak bermain di ranah-ranah orang-orang negatif doang. Dalam artian negatif adalah orang-orang yang selalu berpikir buruk. Itu iblis care. Itu orang-orang yang punya hati yang sakit gitu kan. Maksudnya hati yang sakit bukan sakit hati ya, beda. Maksudnya hati yang tidak bersih lah, ya kan, penuh dengan iri, dengki, penyakit hati bahasanya, dan lain-lain. Nah, tapi mereka ternyata bermain juga dengan orang-orang yang intelektual. Dan gue yakin di orang-orang intelektual itu juga ada orang-orang logika yang sebenarnya nggak bisa ditembus sama mereka. Tapi mungkin mereka bisa ngeboost dari rasa egonya mereka. Betul. Karena mereka merasa dia yang paling tahu. Yes. Apalagi udah menganggap bahwa diri dia adalah segalanya. Tanpa Yap. Tuhan pun gue bisa. Wah, ada itu Betul. udah. Kayaknya iblis nggak perlu cuma boosting dikit doang, ya udahlah. Lu jalan di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kan iblis memang lebih ke manipulasi perasaan. Tapi kalau orang logika, yang berbau logika itu juga sama, tetap bisa di boost. Tapi mungkin bukan lebih ke perasaan, tapi benar kata Kabo tadi, lebih ke ego. Ingat konten kita yang Ted Bundy gak sih? Ted Bundy kan sangat logika. Ya. Si iblis tuh gak ngebantunya dari apa? Korbannya yang dimainin, yang di boosting. Ingat gak sih? Lupa ya. Emang Udah pernah lama banget. publish? Kita nggak pernah Kita loh nggak Ted pernah Bundy. publish, Di tapi Denny Darko. Udah lupa. Udah lupa banget, Sorry, udah lama sorry. banget, Udah lama tahun banget. lalu. Iya. Ah, ah. Kalau di Ted Bundy itu kan si
Ted Bundy adalah tipe kalau orang yang nggak bisa dibisikin sama iblis. Logika Banget. Tapi dia bermainnya di korbannya diapain gitu, gue lupa deh. Akhirnya ngebuat si Ted Bundy ini semakin merasa terangsang ya untuk melakukannya itu kejahatannya dia gitu. Sama kayak keluarga Bundir kemarin, anaknya yang lewat anaknya dibus energinya supaya kayak gue nggak mau anak gue susah dan yang lain-lain gitu. Jadi intinya adalah walaupun kalian memang sih orang yang berlogika itu agak sulit untuk kayak ngeliat setan atau apa gitu kan, karena frekuensi mereka nggak masuk di situ. Nah, tapi mereka akan mencoba cara lain untuk ngebuat kalian tetap jatuh dari jalan Tuhan gitu loh. Tidak mendekat ke jalan Tuhan tapi kalian jatuh gitu kan. Balik lagi, mungkin kalau dari gue kesimpulannya, gue gak tahu Bro Willy dan Jesselyn, buat kalian yang memiliki bakat, buat kalian yang memiliki kelebihan ataupun istilahnya gift dari Tuhan, bakat itu, kepintaran itu gift loh, tetap loh. Mungkin giftnya Bro Willy dan Jesselyn adalah dengan keindigoannya mereka gitu kan. Nah kalau gue mungkin dengan bacotnya gue gitu, mungkin gitu kan giftnya. Tapi kita harus bisa yang namanya memanfaatkan gift tersebut dengan cara yang bijak, dengan output yang bijak juga. Karena kalau gue ngomong yang karena gue jago di ngobrol, gue gampang banget loh bisa memanipulasi sesuatu loh. Ya kan, yang tadinya salah jadi benar, benar jadi salah. Jadi balik lagi kalian bagaimana menggunakan hal tersebut dari bakat kalian. Amin. Semoga kalian tidak yang namanya jatuh dari ego kalian. Kalau enggak kalian ya masuk aja tuh Bohemian Club. Walaupun gue yakin gak bakal diterima juga sih. Gak bakal diterima juga. Kayak gitu sih kalau dari gue ya. Bijak-bijaklah dalam memanfaatkan bakat kalian. Nah dari Bro Willy, kalau misalnya ada skala ya, bodoh sekali, bodoh, hampir pintar, rata-rata, lebih pintar dan seterusnya jenius gitu ya. Ini ada threshold tertentu yang kalau udah ngelewatin ini, satanik justru doesn't work. Karena apa? Udah terlalu pintar, terlalu logis dan terlalu ego. Jadi satanik doesn't work. Jadi jatuhnya ya udah deh, nggak usah dibus lagi udah. Kalau satanik yang dimaksud pola pikir umum dan siapa sih iblis ini adalah yang cult, yang bener-bener 1000 orang semuanya submisif ke satanik itu tidak akan terjadi dengan kumpulan orang-orang yang jenius ini. Jadi si iblis-iblis ini akan selalu masih nyari threshold di tengah-tengah sini nih. Sayangnya kata si iblis itu, semakin bodoh pun juga tidak bisa satanik. Tidak ada yang bisa dipekerjakan di orang-orang seperti itu. Jadi kesimpulannya agak aneh, tapi menurut gua berbahagialah jadi manusia masih mempunyai free will, kepintaran, dan ego. Karena 3 ini tanpa disadari justru mencegah manusia untuk bersatu di dalam iblis. Tuh. Hati-hati tuh. Bersatu. Orang-orang tuh bersatu dalam Tuhan, ya kan? Kalau kaum mereka bersatu dalam iblis. Justru ini yang mencegah, yang mencegah gitu. Ya ini senjata pisau mata ganda sih. Mereka juga bisa nggak bertuhan, bisa. Tapi oke, itu mah udah nggak usah dibilang ya. Tapi kalau 3 ini juga bisa membuat mereka nggak beriblis, ya kan? Gue nggak bilang win-win solution, tapi setidaknya satu win solution dari satu sisi gitu loh ngelihatnya. Silakan gitu. Jess. Ya, tadi aku dapat vision mengenai salah satu pengikutnya Bohemian Groove. Jadi ada satu laki-laki cukup masih muda, sepertinya umurnya 40 tahun. Laki-laki ini menganggap bahwa ini mah lelucon aja lah kalau yang tentang nyembah-nyembah gituan. Yang penting gue dapet rekognisi, yang penting dapet koneksi di sini. Hati-hati ya guys. Sometimes walaupun kita ujung-ujungnya bakalan dapet koneksi, kita bakalan bisa lebih cepat jadi kaya dan lain-lain, kita bakal hidupnya lebih mudah, tapi ujung-ujungnya kita malah harus ke jalan yang salah, yaitu kalau di sini misalnya menyembah iblis. Lebih baik jangan, karena ketika kita hidup di dunia ini, kita malah lebih ngejar keduniawian itu tanpa berpikir bijak, tanpa mikir kalau nanti sudah meninggal harus kemana, harus gimana. Itu bahaya banget. Ujung-ujungnya apa? Mereka mengejar keduniawian tapi dengan segala cara. Ya, itulah ambisi. Ya, itulah ambisi. Jadi ambisi juga harus dijaga ya. Dan kalau ngomongin soal koneksi, ya kalian ingin menambah koneksi, kan kalian bisa ke tempat ibadah kalian masing-masing, mengikuti mungkin acara-acara yang berbau istilahnya tempat ibadah kalian, ya kan. Mungkin kalau gua jadi anak rohis atau enggak ikut apa, tapi hati-hati juga loh. Banyak juga yang di situ banyak selipan-selipan
organisasi-organisasi juga yang garis keras, yang apa. Jadi pilihlah yang bijak untuk tempat kalian berkumpul, dah itu aja sih. Yang adem. Yang adem. Kelihatan kok dari pertemanannya. Dan sekalinya udah mulai aneh-aneh, cabut aja lah gitu. Karena kita nggak tahu, menurut gue orang-orang yang begitu, yang saklek, yang agak gimana Bro Will kalau pakai bahasa lu? Petoeng. Yang petoeng itu mereka ada di mana aja sih. Jadi be careful. Dan cukup mungkin ya? Cukup. Oke, so intinya adalah Bohemian Grove ini adalah salah satu sekte yang bisa dibilang cuma untuk duniawi. Itu cuma selingan doang yang ritual-ritualnya. Kita tidak menemukan hal-hal berbau satanik apapun. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari konten kita kali ini. Yap, mungkin ini nggak terlalu relatable sama kalian, tapi mungkin relate sama orang-orang yang berada di atas sana, ya, yang mengatur semua, ya, elit global. Kalau kayak gitu, terima kasih buat Bro Willy, Jesselyn, dan The Clients semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan kalau kayak gitu, Bohemian Grove, case close. Sampai jumpa di episode Detektif Astral mendatang. Salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.